Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, itu bukan menunjukkan Allah di atas langit, tidak. Ini hanya menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Al-Falangki Channel. Dalam video kali ini saya ingin sedikit meluruskan tentang pendapat-pendapat orang-orang Wahabi yang keliru menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya Allah itu di atas, kata mereka. Jadi teman-teman semua, perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada satu ulama salaf pun, baik dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang menjadikan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai dalil bahwasanya Allah itu di atas. Jadi tidak ada satu ulama salaf pun yang menjadikannya dalil sebagai Allah di atas dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang menjadikan peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai dalil Allah itu di atas hanyalah ulama-ulama Wahabi Salafi saja. Jadi ulama salaf tidak ada, hanya orang-orang Salafi saja atau Wahabi yang menjadikannya dalil sebagai Allah itu di atas. Karena pemikiran mereka yang dangkal dan senantiasa bertentangan dengan pendapatnya para jumhur ulama. Padahal mereka mengaku orang-orang Salafi, sedangkan ulama-ulama salaf itu tidak ada menjadikannya sebagai dalil bahwasanya Allah di atas dengan berdalilkan Isra wal Mi'raj, tidak ada. Jadi mereka itu sebenarnya bukan Salafi asli, Salafi palsu, Salafi palsu. Kalau mereka mengatakan mereka Salafi, justru mereka harus mengikuti ulama-ulama salaf, ya tak? Tapi ternyata mereka bertentangan dengan ulama-ulama salaf. Jadi mereka bukan Salafi asli, Salafi palsu. Kemudian teman-teman semua, bagaimana kita memahami tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Jadi yang harus kita ketahui, awal mula sebelum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabinya untuk berdakwah di Taif. Jadi Nabi SAW mengadakan perjalanan dari Mekah ke Taif dengan perjalanan cukup jauh. Ternyata sampai di sana beliau ternyata ditolak, dicaci maki, kemudian dilempari batu, diusir. Kemudian setelah diusir maka beliau pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah itu beliau merasakan kesedihan yang luar biasa. Saking sedihnya beliau berjalan berkilo-kilometer itu beliau nggak terasa capek karena saking sedihnya. Maka sampai di Mekah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghilangkan rasa sedihnya Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang mulia, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian untuk memberikan hadiah yang mulia ini kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala mencarikan tempat yang mulia, yaitu Sidratul Muntaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, itu bukan menunjukkan Allah di atas langit, tidak. Ini hanya menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hadiah yang mulia, yaitu salat 5 waktu kepada orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mencarikan tempat yang paling mulia, yaitu Sidratul Muntaha. Bisa saja bagi Allah, terserah Allah, ya. Bisa saja bagi Allah untuk memberikan hadiah salat 5 waktu di bumi atau di mana saja Allah kehendaki. Tapi karena tempat yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala adalah Sidratul Muntaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya yang paling mulia ke Sidratul Muntaha. Jadi tidak bisa kita katakan Allah di atas langit dengan berdalilkan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam kisahnya Nabi Musa ketika menerima wahyu, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya ke Bukit Tursina. Dan peristiwa ini diceritakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 143. Di situ Nabi Musa berbicara dengan Allah bila kaifin wala mithal. Tapi bukan berarti
Allah Subhanahu wa taala itu di Bukit Tursina, tidak. Ini hanya karena Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mencarikan tempat yang pantas untuk orang yang mulia. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin." Allah bersumpah, "Wa turi sinin." Demi Bukit Tursina. Biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat dalam Al-Quran dan diawali dengan kata-kata sumpah, berarti tempat itu atau sesuatu itu memiliki nilai yang khusus, nilai yang mulia, yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti wal fajar, demi fajar, berarti fajar ini memiliki kemuliaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal asr, demi waktu, berarti waktu ini memiliki kemuliaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Watin, demi buah tin, wazaitun, dan demi buah zaitun, berarti buah tin dan buah zaitun ini memiliki kemuliaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waturi sinin, demi Bukit Tursina, berarti Bukit Tursina ini memiliki nilai yang khusus, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tempat ini mulia, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tempat untuk bertemu dengan nabinya yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukan menunjukkan Allah itu di Bukit Tursina, tidak. Nah, jadi harus dipahami seperti itu teman-teman ya. Jadi pemahaman Wahabi ini memang betul-betul gagal paham, ya, gagal total. Karena mereka telah berasumsi bahwasanya Allah di atas langit, maka mereka mencari-cari dalil yang cocok dengan pendapat mereka dan mereka menjadikannya sebagai hujjah. Tampang mengikut ulama-ulama sebelumnya. Mereka berdalil tapi berpendapat sendiri. Nah, ini kesalahan mereka di situ. Jadi sudah jelas sekali ya teman-teman, bahwasanya orang-orang Wahabi ini berdalil sesuai nafsu mereka, bukan mengikut ulama-ulama sebelumnya yang sudah jelas-jelas ilmunya, yang sudah diakui oleh jumhur ulama. Mereka malah berbeda dengan jumhur ulama. Padahal mereka mengaku salafi. Salafi apa? Sedangkan ulama-ulama salaf pendapatnya bertentangan dengan mereka semua. Nah, jadi mereka tuh salah kaprah, salah gagal paham total. Jadi mungkin itu saja video yang bisa saya buat untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya agar mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.